Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share terkait informasi pendaftaran CPNS dan P3K sesuai dengan informasi yang diperoleh dari keterangan pihak BKN, ya. Kemudian untuk P3K keterangan dari pihak Kemendikbud, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ada dua informasi penting di video ini, yaitu jadwal CPNS dan jadwal P3K. Kita mulai dari jadwal CPNS, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang akan kami sampaikan ini sumbernya adalah dari Kompas. Ini adalah salah satu media nasional yang sudah terdaftar di Dewan Pers sehingga bisa menjadi rujukan informasi. Di Kompas ini menyajikan informasi terkait jadwal pendaftaran CPNS. Ini beritanya kami bacakan. Rencananya bulan Maret akan diterapkan formasinya. Jadi rencana bulan Maret itu formasi sudah ditetapkan, kemudian April-Mei dibuka proses pendaftaran untuk CPNS 2021. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar CPNS siap-siap di bulan April dan Mei. Dan Juni mulai dilakukan seleksi. Jadi Juni itu seleksinya. Ujar PLT Deputi SDM Kemenpan RB Teguh Wijinarko, dikutip dari Kontan. Jadi keterangan ini keterangan resmi dari PLT Deputi SDM Kemenpan atau pejabat Kementerian Pan RB, Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa menjadi rujukan. Kemudian saat ini Kementerian Pan RB masih menunggu pertimbangan teknis berikutnya, yakni pertimbangan teknis dari BKN. Jika prosesnya lancar, pendaftaran CPNS bisa dibuka per April 2021. Jadi ini CPNS umum, bukan hanya guru, tapi baik tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Khusus guru, kemungkinan besar, kalaupun ada formasi CPNS itu akan kecil. Karena untuk tahun ini, guru kebanyakan kuotanya di P3K sampai 1 juta formasi. Kalau untuk CPNS kemungkinan besar kalau ada mungkin akan kecil seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu terkait jadwal P3K. Oke, nah jadwal P3K yang kami akan sampaikan ini adalah sumbernya dari keterangan secara virtual melalui webinar dari Sekretaris Jenderal Sekretaris Dirjen GTK, maksud kami Sekretaris Dirjen GTK Kemdikbud. Jadi informasi ini kami kutip dari pihak keterangan pejabat Kemdikbud, jadi bisa menjadi referensi seperti itu, Bapak Ibu. Berikut ini informasi jadwalnya. Di bulan Maret, Bapak Ibu, formasi akan diumumkan setelah divalidasi oleh daerah. Jadi formasi itu diajukan oleh daerah kepada pihak kementerian, kemudian kementerian memverifikasi dan terakhir akan divalidasi lagi oleh daerah. Apakah sudah valid atau masih ada yang direvisi seperti itu. Jadi di bulan Maret insya Allah formasi sudah akan kita ketahui, sudah akan dipublikasi. Nah, selanjutnya di bulan April 2021 pendaftaran P3K ini sudah dibuka. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mulai mendaftar, sudah mulai mengupload dokumen yang wajib perlu disiapkan. Itu diantaranya adalah KTP pastinya, kemudian ijazah S1, kemudian kartu keluarga, pas foto, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek. Nah, tentu dalam bentuk scan dengan dalam format PDF seperti itu, kecuali foto bisa jadi dalam bentuk JPEG. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran di bulan April, Bapak Ibu akan lanjut di bulan Mei itu sudah dilakukan proses seleksi administrasi dan masa sanggah. Jadi bulan April Bapak Ibu mendaftar, mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan di bulan Mei pihak pelaksana, dalam hal ini Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, akan menyeleksi berkas-berkas yang Bapak Ibu upload apakah sudah memenuhi persyaratan atau memang belum. Bagi yang memenuhi persyaratan akan dinyatakan lulus administrasi, bagi yang belum itu dinyatakan tidak lulus tapi diberikan masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah masa di mana pihak pelaksana atau panitia memberikan waktu kepada yang dinyatakan tidak lulus untuk menyanggah, misalnya
ada kekeliruan dari pihak panitia sehingga tidak meluluskan. Nah, di sini peserta bisa memberikan sanggahan bahwa saya seharusnya lulus karena dokumen saya lengkap dan sebagainya. Nah, inilah yang digunakan oleh peserta di masa sanggah. Jadi, pengumuman ini tidak mutlak. Misalnya, panitia mengumumkan tidak lulus administrasi, tidak lulus berkas, bukan berarti sudah dipastikan tidak lulus, kecuali memang persyaratan tidak terpenuhi. Jadi kalau memang Bapak Ibu pada saat diumumkan tidak lulus, merasa ini ada kekeliruan, manfaatkanlah masa sanggah ini untuk membenarkan yang keliru, dan insya Allah akan direvisi pengumumannya oleh panitia dan diluluskan seleksi administrasi. Selanjutnya di bulan Juni, ujian pertama akan dilaksanakan untuk seleksi P3K. Sebagaimana kita ketahui, ujian P3K tahun ini itu ada 3 kali tidak lulus di ujian pertama, lanjut kedua dan ketiga. Untuk ujian pertama itu akan dilaksanakan di bulan Juni 2021. Adapun tanggalnya ini belum secara detail diumumkan oleh pihak pelaksana, hanya diumumkan bulan pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan mewanti-wanti bulan-bulan penting yang sudah diumumkan oleh panitia ini. Selanjutnya di bulan Juli itu akan ada pengumuman kelulusan ujian 1. Akan diumumkan hasil ujian di bulan Juni, di mana ujian bulan Juni itu adalah ujian pertama, dan diberikan juga lagi-lagi masa sanggah. Misal diumumkan kelulusan, lantas anggaplah Bapak A diumumkan tidak lulus. Ternyata menurut Bapak A ini ada kekeliruan dari panitia dalam misalnya mengoreksi atau memeriksa hasil ujian si Bapak A ini, maka bisa Bapak A ini menyanggah pengumuman tersebut tentu dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang kuat. Nah, setelah itu ketika memang sanggahannya ini valid, maka tentu pihak pelaksana akan mempertimbangkan untuk direvisi pengumuman ketidaklulusannya menjadi lulus. Nah, inilah sistem seleksi yang demokratis, tidak otoriter ya. Jadi memang sangat demokratis. Tapi tentu sekali lagi dengan bukti sanggahan yang kuat Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di bulan Agustus tahun 2021 itu adalah pemberkasan untuk yang sudah lulus ujian 1. Nah, di bulan Juli diumumkan kelulusan, yang sudah lulus selamat, Anda sudah masuk ke pemberkasannya. Pemberkasan untuk pengangkatan seperti itu karena sudah dinyatakan lulus. Sementara Bapak Ibu yang belum lulus di ujian 1, di bulan Agustus itu adalah masa di mana Bapak Ibu mendaftar ulang untuk ujian kedua. Nah, apakah daftar ulangnya ini harus upload dokumen atau tidak? Ini belum ada info detail, nanti akan lebih detail diumumkan. Yang pasti di bulan Agustus ini adalah pendaftaran ujian kedua untuk yang belum lulus di ujian pertama. Dan juga tentu di bulan Agustus ini yang tidak lulus tadi menggunakan bulan ini untuk belajar lagi. Nah, di bulan September itu dilaksanakan ujian kedua. Nah, bagi yang tidak lulus di ujian pertama, lanjut lagi ke ujian kedua ini. Jadi ada durasi sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan diri, karena seleksi pertama di bulan Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 2 bulan lebih Bapak Ibu mempersiapkan diri kembali untuk seleksi di ujian kedua ini. Setelah bulan Oktober 2021 itu akan ada pengumuman kelulusan ujian kedua. Akan diumumkan lagi hasil ujian di seleksi kedua, dan bagi yang tidak lulus dan merasa kekeliruan dalam pengumuman, maka bisa menggunakan masa sanggah seperti yang kami jelaskan untuk memperbaiki, untuk menyanggah dengan bukti yang valid. Di bulan November Bapak Ibu itu akan ada lagi pemberkasan yang lulus ujian kedua. Jadi yang sudah lulus, selamat, Anda sudah masuk ke pemberkasan. Sementara yang belum lulus, daftar ulang lagi untuk ujian ketiga, karena memang ada 3 kali kesempatan untuk seleksi. Jadi peluangnya sangat besar. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di bulan Desember itu ujian ketiga. Nah, inilah jadwal yang kami dapatkan dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan bisa dipedomani.